Bang! Melihat siluet di bawah gunung darah, Guiyuan dan beberapa lampu murid pembangkit tenaga listrik menyala, sambil berpikir dengan takjub. Saat ini, dia melakukan serangan diam-diam, dan kemungkinan besar. Tapi melihat reinkarnasi dari alam dewa lain yang berdiri di samping, Guiyuan menimbang 3 lagi, masih menghilangkan ide ini. Aku tidak salah. Nenek moyang bahkan tidak perlu menggunakan dewa mereka untuk mengguncang gunung darah. Bisakah nenek moyang membawanya? Tanda seru. Si Chen tercengang. Bajingan tua ini, mengapa tubuh berdaging begitu kuat? Dia kerasukan siapa? Lagi pula, kekuatan ilahi yang terkandung dalam Blood Mountain berangsur-angsur menghilang, dan berubah menjadi Blood Mountain setinggi 1000 kaki, yang dituangkan ke bawah. Untuk sosok setinggi 7 kaki Qin Yi Chen, baptisan 1000 gunung Zhangshui dapat dibayangkan. Untuk sesaat, dia berlumuran darah merah. Pemandangan itu terhalang, tetapi itu tidak memengaruhi perasaan Qin Yi Chen bahwa setiap inci tubuhnya menjadi lebih kuat, tetapi karena letusan gunung darah, setiap inci rambut tubuhnya termasuk dalam keadaan darah mendidih. Pada saat ini, dia menerima baptisan darah ilahi, dan efeknya lebih alami secara signifikan. Pertama, leluhur menembus 7000 kaki. Tanda seru. Bahkan dewa tidak terungkap. Leluhur perkasa. Li perlombaan naga ada di mata semua orang. Ini semua tentang kegembiraan. 7000 kaki. Yang hampir merupakan level yang tidak dapat dicapai untuk nyali perlombaan naga. Bahkan tubuh Li Dragon Rache yang berdaging tidak dapat mencapai ketinggian ini sama sekali. Tapi saat ini, itu dipatahkan oleh leluhur. Wajah Chen Chen suram dan tidak pasti. Menggertakkan giginya, bajingan tua ini, bahkan menerobos. Bahkan 7000 kaki dia tidak tahu, dia bahkan menerobos. Dan bahkan dewa tidak terungkap. Guiyuan juga tercengang. Saat berikutnya, dia tidak lagi ragu, berbalik dan berlari, menghadap air terjun darah. Dia ingin mendaki setinggi mungkin sebelum akhir dari metode rahasia, tetapi 1000 kaki berbeda satu sama lain. Setiap langkah memiliki kaki yang letak, dan yang ilahi mungkin luar biasa. Guiyuan menduga bahwa metode rahasianya mungkin kurang dari 8000 kaki. Bajingan tua ini tidak menunjukkan keilahiannya. Dia pasti ingin meledak di ketinggian 8000 kaki. Dan dia melampaui saya secara keseluruhan. Aku tidak boleh kalah darinya. Air terjun darah berjatuhan. Dan pada ketinggian ini, setiap set off adalah gelombang raksasa yang meluap dari surga. Dan pada saat ini, saya melihat siluet ramping melangkah keluar dari cahaya darah dan perlahan keluar darinya. Siluet ini sangat kecil. Dibandingkan dengan Guiyuan, celahnya sebesar bumi. Satu langkah dari Guiyuan bisa mengalahkan 100 langkahnya. Namun, siluet ini menang dengan kecepatan tetap dan tidak pernah mundur. Dia benar-benar menerobos. Kulit jelek yang ganas yang dapat memotong lengan mayat bukanlah kesemek yang lembut. Pagi mayat sangat cemas. Transmisi suara dengan dingin berteriak, "Kakak Guiyuan, mari kita selesaikan bajingan tua ini dulu. Dan belum terlambat bagimu untuk mencapai puncak air terjun." Si Chen tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dan menunggu. Dia takut tidak bisa mengejar Qin Yi Chen. Namun, Guiyuan mengabaikannya, karena Guiyuan hanya peduli dengan sprint gila saat ini. Dibandingkan dengan waktu Li Dragon Rache, seni ilahi penyempurnaan tubuh lebih berharga. Jika dilampaui oleh orang yang Li Dragon Rache, dia tidak mau kalah. Di atas 7000 kaki, darah ilahi mendidih dan merosot. Faktanya, penyempurnaan tubuh sudah merupakan efek tunggal, tetapi Guiyuan belum berhenti. Tujuannya dari Qin Yi Chen secara alami juga adalah seni ilahi penyempurnaan tubuh. Qin Yi Chen tidak tahu. Nyatanya, tidak banyak orang yang mencapai puncak air terjun selama berabad-abad. Lagi pula, meskipun suku Lili telah mengeluarkan Divine Art penyempurnaan tubuh, itu bukanlah sesuatu yang dapat disentuh siapapun. Terutama Li Dragon Rache. Li Wushuang benar, tubuh berdaging suiran Dragon Rache tidak lemah, tetapi jauh dari sebanding dengan gunung yang kuat dari suku gunung kuno. Lebih sering daripada tidak, dia sangat malu dengan Dragon Rache sehingga dia tidak bisa terlibat dengan Divine King Bloodfall. Namun, pada saat ini, leluhur mengerikan di mata mereka mantap, bergerak maju selangkah demi selangkah, tidak kehilangan Guiyuan. Bahkan nenek moyang yang bangga semuanya berteriak, tubuh naga berkibar, bahkan dengan pembangkit tenaga gunung kuno keduanya sama-sama luar biasa. Leluhur bersorak, selama 7000 kaki, siapa yang berani menertawakanku? Tubuh berdaging Dragon Rache mengerikan. Mungkin itu adalah kekuatan Guiyuan dan metode rahasia yang pecah, jadi 1000 kaki tiba lebih cepat dari yang diharapkan. Namun, ketika mendekati 8000 kaki, banyak pembangkit tenaga listrik dengan jelas melihat otot Guiyuan merana untuk sementara waktu, dan darah seluruh orang tidak lagi penuh energi. Misteri Guiyuan telah menghilang. Sosok Guiyuan gemetar, dengan kedua telapak tangan berlutut, agar tidak jatuh. Tetapi setelah metode rahasia menghilang, dia jelas lebih mengerikan di bawah tekanan darah dewa, membuatnya hanya merasa bahwa pembuluh darah hampir pecah dan terengah-engah. Oke, bajingan tua itu tidak menyusul.
Gu Yuan hanya menghela nafas lega, tapi dia hampir takut menggerakkan jantungnya di antara kepalanya. Saya melihat bahwa Qin Yichen tidak menghentikannya, tetapi dia tidak berhenti, dan dia tidak jauh. Di ketinggian 8.000 kaki ini, haruskah dia menunjukkan keilahiannya? Apa sebenarnya keilahiannya? Saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik yang diam-diam menebak, bahkan cukup penasaran. Dalam kesan mereka, kecuali keluarga Raja Ilahi, tubuh berdaging begitu kuat, yaitu keluarga gunung kuno. Orang utan besi, yang dikenal dengan kekuatan dan tubuh yang ulet, lebih rendah. Gu Yuan tersentak, tetapi matanya menyilaukan lagi dan lagi. Kamu memiliki dewa, dan aku juga memiliki kartu holo. Siapa yang kalah dan siapa yang menang belum tentu. Setelah kedatangan Qin Yichen, Gu Yuan hampir pulih. Dia menegakkan tubuhnya dan dengan dingin tersenyum. Berapa ramuanmu? Bisakah kamu membandingkannya dengan milikku? Saya melihat telapak tangan kuno dari Yuan kuno, dan siang empat meluap. Ramuan seperti dandelion muncul, dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Dikunyah. Malaysia sebelumnya tidak ada, dan digantikan oleh energi darah yang lebih mendidih. Pembangkit tenaga bermata tajam melihat tingkat obat itu, dan tidak bisa menahan tangis karena terkejut, hormati dan Gu Yuan. Orang ini bahkan menyiapkan Zundan. Selain itu, peringkat dan peringkat tinggi ini telah memperdalam pola dan, yang mungkin dari tangan peri. Banyak pembangkit tenaga memiliki formasi mata merah, tetapi Gu Yuan tersenyum. Ya, dan yang dihormati ini. Tetapi sukunya secara khusus berusaha untuk disempurnakan oleh Master Abadi Bayi Merah, untuk menangkap tubuh suku Li. Seni ilahi. Pintu masuk Zundan. Gu Yuan agresif. Selangkah lebih maju. Gempa bumi bergetar. Darah dewa beterbangan. Bajingan tua, biarkan aku melihat dewamu. Meskipun Gu Yuan melangkah maju, ledakan ini terjadi pada Qin Yichen, dan ketika kakinya jatuh, air terjun berdarah itu berubah lagi. Air terjun darah mengembun, langit keruh bumi gelap, berubah menjadi pusaran darah forin. Wu Shuang menatap matanya, dan hanya merasa rambut seseorang berdiri tegak. Jika dia terjebak dalam pusaran ini, dia akan berakhir di penggiling daging. Dan yang paling penting pusaran ini tidak bisa dihindari. Jika ingin naik, Anda harus menghadapi bencana dan melewati pusaran. Gu Yuan masuk ke pusaran. Saat dagingnya beterbangan, Zundan memberikan pemulihan yang kuat untuknya. Daging baru saja terciprat dan kekuatan hidup terus-menerus sembuh. Meski begitu, Gu Yuan penuh dengan luka bersisik. Dia tidak dapat menemukan daging yang baik di tubuhnya, dan bahkan beberapa tempat telah memperlihatkan tulangnya. Qin Yichen melihat di matanya. Mata bintangnya bermartabat. Pusaran darah dewa setinggi 8.000 kaki. Jika Anda bisa keluar masuk, tubuh Anda akan hancur dan dibentuk kembali.